Hai semuanya, kenalin aku Tasya Damai Purnamapuri Syotang. Aku akan memperkenalkan beberapa fitur-fitur yang ada pada Microsoft Excel. Mau tahu videonya? Yuk kita lihat sama-sama. Perkenalkan, saya Tasya Syotang dengan NIM 210511030025. Saya akan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat pada Microsoft Excel. Microsoft Excel yang saya gunakan itu adalah Microsoft Excel 2010. Jadi ini adalah tampilan dari Microsoft Excel 2010 yang dimana ini lembar kerja atau disebut dengan worksheet ya, ini adalah lembar kerja atau worksheet. Dan Microsoft Excel itu adalah pengolah data dalam bentuk angka. Jadi Microsoft Excel juga sering disebut dengan spreadsheet karena dia mengolah data itu dalam bentuk angka. Kemudian kenapa disebut dengan worksheet lembar kerjanya? Karena lembar kerja Microsoft Excel itu dalam bentuk lembar gitu ya, sheet ini, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kemudian juga bisa ditambahkan menjadi sheet 4 dan seterusnya. Baik, ini ada title bar yang dimana title bar itu untuk menampilkan nama file kita. Ketika kita menyimpankan file ini, maka dia akan terganti yang awalnya dari book 2 menjadi misalnya nama file kita tuh kelompok 2 tadi, jadi bakal kelompok 2 begitu. Kemudian ini ada quick access, ini ada control bar, yang dimana quick access itu terdiri dari save, undo, dan redo. Nah, kegunaannya itu kalau misalnya save itu bakal menyimpan file tersebut, kalau undo itu untuk melihat hasil kerja kita sebelumnya, sedangkan kalau misalnya redo itu untuk mengembalikan atau melihat hasil kerja kita setelahnya. Sedangkan ini adalah control bar yang itu ada minimize, maximize, dan close. Kalau minimize itu untuk mengecilkan tampilan layar, sedangkan kalau misalnya maximize itu bakal memperlihatkan tampilan lembar kerja kita ini sepenuhnya pada monitor kita. Sedangkan kalau close ini dia bakal menutup lembar kerja kita. Sedangkan setelah itu kita bakal disuguhkan dengan beberapa menu-menu dari Microsoft Excel itu seperti file, home, insert, back layout, formulas, data, review, view, dan developer. Nah, kalau file ini kita bakal melihat, dan kegunaannya itu untuk melihat beberapa apa-apa saja yang disimpan di sini, misalnya pada save as gitu ya. Itu bakal menyimpan data kita ini seperti ini. Nah, kalau misalnya home itu ada clipboard, font, alignment, number, styles, cells, dan editing ya. Kalau misalnya insert itu ada ini tables, illustration, dan yang lainnya. Backlight juga seperti itu, formula, data, review, view, dan terakhir ini ada developer. Dia bakal memiliki beberapa juga bagian dari toolbarsnya. Kemudian ini ada name box atau box nama, yang dimana kegunaan name box itu adalah untuk memperlihatkan di mana sih letak dari posisi sel ini gitu. Jadi kalau misalnya ini D6 berarti letaknya itu pada kolom D dan baris ke-6. Nah, kalau saya klik juga di sini bakal G4 berarti pada kolom G dan baris ke-4. Nah, kolom dan baris. Kita tahu bahwa kolom itu yang seperti ini ya, seperti ini. Dan kolom itu dibatasi oleh huruf-huruf itu A, B, C, D, dan gitu. Kalau misalnya baris itu yang seperti ini, nah dia bakal ke samping ke kanan, ya kan, samping kanan ini. Nah, ini dibatasi oleh angka-angka. Kemudian ini ada formula bar, di mana formula bar ini kegunaannya untuk memaparkan apa yang ada pada sel ini. Misalnya kalau misalnya kita klik di sini kelompok 1 begitu, maka di formulanya juga bakal kelihatan kelompok 1. Karena kegunaannya formula tadi itu memaparkan apa yang ada pada sel ini. Kemudian ketika ini, nah dari tadi kita bicara sel terus ya. Sel itu apa sih gitu ya? Sel itu adalah perbatasan antara kolom dan baris. Jadi kalau misalnya beberapa sel disebut beberapa sel, maka dia akan disebut sebagai range. Nah, seperti ini. Sebagai range. Nah, seperti ini. Nah, ini ada penggeseran ya, scroll bar namanya, yang ke atas ke bawah. Ini bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri begitu. Kemudian ini ada worksheet yang dimana lembar 1, lembar 2, lembar 3, dan lembar 4. Nah, di worksheet ini juga kita bisa merename. Nah, caranya bisa klik kanan atau double klik ya. Nah, kalau double klik bisa tinggal kita klik aja karena bulan 1 gitu ya. Nah, bakal menjadi bulan 1.
Nah, ini juga seperti itu bisa, dan seterusnya juga bisa, karena tinggal klik kanan dan double klik bakal bisa merename-nya. Sedangkan ini adalah beberapa tampilan, yaitu ini zoom ya, yang ada angka 100% ini itu zoom, yang dimana zoom itu kegunaannya untuk melihatkan besar kecilnya layar kita nih, apa kita ini gambar kerja. Nah, kalau misalnya kita mengarahkan pada simbol plus ini, nah ini simbol plus yang ini, nah ini bakal memperbesar tampilan layar, itu gunanya dari itu, dan namanya itu zoom out ya. Sedangkan kalau misalnya kita mengarahkan ini ke simbol minus ini, nah ini bakal mengecilkan tampilan layar nih, seperti ini, mengecilkan. Nah, ini namanya zoom in ya, kalau mengecilkan. Sedangkan ini kertas ini, gambar kerja kita ini dalam back normal. Sedangkan kalau ini adalah backlight ya, ini backlight itu akan terbagi-bagi. Dan kalau misalnya ini adalah backlight preview, yang dimana dia akan menunjukkan lembar kerja kita atau yang aktif gitulah pada biasanya. Oke, kita balikan ke normal seperti ini. Oke. Nah, lihat ini kan tadi udah terbagi-bagi ya. Kita bisa mengembalikannya seperti semula dengan klik undo tadi. Nah, dari awal tadi. Nah, ini dia bakal kelihatan nih, dari tadi kita ngerjain ini begitu kan. Kalau misalnya kita buat seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bakal contohkan beberapa kegunaan dari Microsoft Excel ini. Nah, tadi saya bilang ini adalah sel. Ketika sel ini kita perbanyak seperti ini, nah seperti ini tuh namanya arrange tadi ya. Nah, kita bisa mengedit-editnya atau memodifikasinya, misalnya menjadi cantik itu seperti ini, bisa menjadi format tabelnya, bisa kita klik ini kali ya, kita klik ini. Nah, dia bakal seperti ini menjadi kolom-kolomnya. Oke, kita klik oke. Nah, bakal seperti ini nih. Berarti kegunaan dari mana tadi? Kegunaan dari ini ya, kegunaan format tabel itu untuk membagi kolom-kolom tadi seperti ini. Itu nah kita juga bisa kembalikan seperti ini. Nah, oke, jadi seperti ini. Jadi ini keterangan dari beberapa toolbars yang ada pada Microsoft Excel. Kalau ada kesalahan yang saya ucapkan, saya minta maaf. Terima kasih Ner atas bimbingannya. Shalom.